Komunikasi lintas budaya, apakah itu? Mari kita bahas setelah intro yang satu ini. Baik, komunikasi lintas budaya merupakan proses komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Entah itu etnis, ras, lalu sosial, etnik, ekonomi, atau gabungan dari semua perbedaan itu. Komunikasi antar budaya terus berkembang, apalagi di saat manusia bisa bebas berkomunikasi karena adanya perkembangan teknologi. Seperti yang kita tahu saat ini, media sosial tuh banyak macamnya ya, seperti WhatsApp, lalu ada Instagram, Facebook, TikTok, dan X tentunya. Lalu, kenapa budaya? Kenapa nggak lintas-lintas yang lainnya? Kenapa budaya? Kenapa nggak yang lain? Karena kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dari generasi ke generasi. Komunikasi yang terjalin karena adanya perbedaan merupakan hasil dari keanekaragaman, pengalaman, nilai, dan jual cara pandang dari masing-masing budaya. Peran bahasa dalam komunikasi antar budaya. Komunikasi yang terjadi antar budaya seringkali terdengar hari ini karena kebudayaan atau pola hidup mereka yang berbeda akan membuat kesalahpahaman di antara kedua individu, sehingga perlu adanya sesuatu yang dapat menurunkan tingkat kesalahpahaman di antara kedua individu agar tidak terjadi pertikaian. Hal itu dapat ditemukan pada bahasa verbal maupun non-verbal. Lalu apa sih bentuk-bentuk dari komunikasi antar budaya atau lintas budaya itu? Ada berbagai macam bentuk komunikasi lintas budaya. Yang pertama yaitu komunikasi internasional. Adalah bentuk komunikasi antar budaya yang terjadi antara dua negara atau lebih. Bentuk ini dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan diplomasi maupun propaganda yang seringkali berkaitan dengan kondisi intelektual atau antar budaya dan interracial atau antar ras. Pada bentuk komunikasi ini cenderung berkaitan dengan kepentingan suatu negara dengan negara lainnya yang meliputi permasalahan ekonomi, politik, pertahanan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu komunikasi antar ras. Komunikasi antar ras atau interracial communication adalah bentuk komunikasi yang terjadi apabila adanya interaksi atau proses komunikasi pada individu atau kelompok yang berbeda ras. Bentuk komunikasi ini memiliki ciri utama yaitu komunikan dan komunikator berasal dari ras yang berbeda. Ras sendiri merupakan klasifikasi sekelompok individu berdasarkan karakteristik biologis. Indonesia aja ya, itu kita yang di Jawa ini pasti sangat berbeda rasnya dengan orang-orang yang di timur atau Papua ya. Oke. Selanjutnya yaitu komunikasi antar etnis. Komunikasi antar etnis atau interethnic communication adalah bentuk komunikasi yang mana prosesnya komunikasinya berasal dari etnis yang berbeda. Kelompok etnik adalah kelompok orang yang ditandai dengan bahasa dan asal-usul yang sama. Oleh karena itu, komunikasi antar etnis merupakan komunikasi antar budaya. Antar etnis ini maksudnya kayak suku. Kayak kita Jawa, suku Jawa dengan suku Sunda itu banyak sekali perbedaan dari bahasa, terus kebudayaan. Kita lanjut ke poin selanjutnya yaitu faktor terjadinya komunikasi antar budaya. Dalam terjadinya komunikasi antar budaya terdapat beberapa faktor yaitu mobilitas, kedua ekonomi, lalu teknologi, selanjutnya imigrasi, dan juga politik. Faktor terjadinya komunikasi antar budaya, poin pertama yaitu mobilitas. Perjalanan dari negara satu ke negara lainnya bukan menjadi hal yang khusus lagi, atau kegiatan seperti ini sudah menjadi kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat. Hal itu terjadi karena adanya peluang-peluang bisnis yang menggiurkan dan pendidikan yang menjamin. Sehingga terjadilah mobilitas yang luas dan terjadilah berbagai budaya yang menyatu pada satu wilayah. Ini contohnya yaitu kebanyakan orang Indonesia itu kuliah ke luar negeri karena mereka merasa pendidikannya itu lebih jauh berkualitas daripada di negeri sendiri. Rata-rata orang yang lulusan luar negeri itu kalau cari kerja itu gampang banget. Apalagi kadang mereka setelah lulus itu malah nggak balik lagi ke Indonesia, malah mereka itu menetap di negara itu karena ya gaji tentu saja itu sangat-sangat jauh beda ya. Apalagi kurs rupiah ke dolar itu juga sangat berpengaruh. Selanjutnya yaitu ekonomi. Faktor ekonomi juga mempengaruhi adanya komunikasi antar budaya. Seperti contohnya, negara Indonesia yang memiliki ekonomi berkembang akan mengalami ketergantungan dengan negara yang memiliki tingkat perekonomian tinggi. Sehingga terjadilah perpindahan pekerjaan dan terjadilah penyatuan budaya alam.
Ini hal yang sama juga terjadi ya, kayak TKW atau TKI itu kan mereka berangkat ya ke Malaysia atau ke intinya negara-negara tetangga untuk kerja di sana. Karena apa? Karena perekonomian di sana itu maksudnya itu peluang untuk kerjanya itu tinggi daripada di negara lain. Poin ke selanjutnya teknologi. Akhir-akhir ini memang tumbuh semakin pesat sehingga teknologi pun mampu membawa kultur luas masuk ke satu wilayah yang dapat mempengaruhi budaya bangsa. Oleh karena itu, teknologi pun mampu membuat komunikasi antar budaya ini menjadi lebih mudah dan praktis. Bahkan cepat atau lambat, teknologi dapat memberikan dampak yang terjadinya pertukaran budaya secara besar-besaran. Soal K-pop ya, jadi Korean pop itu sangat menjamur di Indonesia, apalagi fans-fansnya itu banyak banget. Itu yang pertama. Drakor juga, kalau di film-film drakor itu mereka selalu menyusupi budaya-budaya mereka. Enggak cuma itu aja, dari Hollywood pun juga sama. Intinya yakni manfaat mempelajari komunikasi antar budaya. Apa sih manfaat mempelajari komunikasi antar budaya? Berbeda halnya dengan komunikasi antar budaya, komunikasi yang terletak pada pola hidup atau cara hidup seseorang yang berbeda-beda dan seringkali membuat kesalahpahaman antar individu ketika berkomunikasi, sehingga kita perlu adanya mempelajari komunikasi antar budaya ini. Dengan kita mau mempelajari komunikasi antar budaya ini, maka kita akan mendapatkan manfaat dalam berkomunikasi. Ketika kita bertemu dengan seorang yang pola hidupnya tidak terjadi kesalahpahaman, bahkan pertikaian ketika berkomunikasi dengan orang tersebut. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai pengenalan komunikasi lintas budaya. Saya Ahmad Fajar Siddiq, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang tadi salam ya?